Pernah nggak sih kalian ngelewatin tempat yang aromanya enak tapi bikin merinding? Kebun kopi harusnya tenang, wangi, damai. Tapi yang ini beda. Orang sekitar nyebutnya belik setan karena katanya ada mata yang mengintai dari balik pohon kopi. Bukan maling, bukan hewan, tapi makhluk yang menghirup aroma manusia lalu bikin dia lupa jalan pulang. Ini bukan dongeng. Ada yang pernah masuk dan keluar tanpa bisa ngomong lagi seumur hidup. Malam ini gue akan cerita tentang kebun kopi terlarang di Belik Setan. Tapi hati-hati, karena konon dia suka muncul waktu ceritanya diulang. Di daerah antara Temanggung dan Wonosobo ada kebun kopi tua. Nggak ada pelang nama, nggak ada jalan aspal ke sana, tapi warga tahu tempat itu. Dulu namanya Kebun Pak Misto, petani kopi legendaris. Tapi sejak 1995, kebunnya ditinggal. Bukan karena bangkrut, tapi karena Pak Misto hilang. Kabarnya, dia terakhir terlihat jalan sendirian ke kebunnya setelah maghrib. Dan sejak itu, nggak ada yang nemuin mayatnya, motornya, atau sebutir kopinya pun. Warga sekitar percaya, tempat itu keramat. Mereka percaya di sana ada penunggu, bukan hantu biasa, tapi makhluk yang nyerap aroma manusia. Karena itu, larangan utamanya cuma satu, jangan ke sana waktu tubuhmu masih hangat. Maksudnya, jangan ke sana kalau kamu baru bangun, baru olahraga, atau baru dari matahari. Karena, katanya, saat itu aroma tubuhmu paling wangi buat dia. Banyak warga dengar desisan dari balik kebun kopi. Bukan ular, tapi suara lirih kayak orang menghirup dalam-dalam. Hei, dan tiap kali ada orang nyasar ke sana, pasti hilang. Kalaupun balik, mereka nggak bisa ngomong lagi. Temen gue, namanya Reno, content creator juga, hobi explore tempat angker. Dia dengar soal kebun ini dari Pak D-nya. Yah, kayak biasa, nekat. Dia ajak satu temen buat camp semalam di sana. Tapi mereka datangnya jam 5 sore, dan sebelum maghrib, mereka masuk ke dalam barisan pohon kopi. Reno kirim voice note terakhir jam 17:48. Bro, tempatnya tenang banget. Tapi kok pohon-pohonnya kayak gerak semua ya? Padahal anginnya diem. Habis itu, nggak ada kabar. Pagi-paginya warga nemuin tas dan alat rekamnya di pinggir jalan tanah. Tapi, nggak ada Reno. Temennya ditemukan duduk di tengah kebun, tatapan kosong. Dia selamat, tapi bisu. Cuma satu hal yang dia tulis di kertas. Dia nyium aroma Reno. Lalu Reno ketawa dan masuk ke tanah. Beberapa minggu kemudian, gue dapat voice note dari nomor tak dikenal. Suaranya pelan tapi familiar. Jangan ceritain ini ke siapa-siapa. Dia udah tahu aroma lo. Lalu, gue buka voice recorder Reno yang dikembalikan warga. Ada suara desis di akhir rekaman. Tapi, di sela desisan itu, ada suara lain. Kayak orang berbisik. Satu cerita, satu tubuh. Cerita ini udah dibayar. Jadi, kalau lo dengar cerita ini sekarang, dan ngerasa ada angin dingin di tengkuk lo, jangan cuman duduk diam, lari.